Salam Tubaba. Selamat berjumpa di channel KBE Tubaba. Pertumbuhan dan perkembangan properti turut membuka peluang bagi pebisnis kusen, jendela, dan daun pintu. Banyak kita lihat di beberapa tempat adanya bengkel-bengkel pengrajin kusen, jendela, dan daun pintu. Bahkan di banyak daerah, terutama di pusat industri, banyak didapati pabrik-pabrik pembuat kusen, jendela, dan daun pintu, baik yang terbuat dari kayu, logam, plastik, maupun perpaduan bahan-bahan tersebut. Dari bentuk dan gayanya, kita mengenal beberapa macam pintu seperti pintu klasik atau tradisional, pintu modern minimalis, pintu ukir, pintu rustic. Ini perpaduan antara pintu dengan banyak logam. Lalu ada pintu lengkung dan pintu screen. Kemudian jika diklasifikasikan berdasarkan bukaannya, kita mengenal 4 macam pintu, yakni pintu geser, pintu lipat, pintu putar, dan pintu engsel. Berdasarkan jenis material yang dipergunakan, kita mengenal beberapa macam pintu seperti pintu kayu, pintu logam, baik aluminium, stainless steel maupun besi. Ada pintu kaca, pintu PVC, pintu UPVC atau WPC. Juga ada pintu flush atau engineering door. Pintu engineering door ini biasanya dibuat dengan menggunakan bahan HMR, yakni High Moisture Resistant atau MDF, Medium Density Fiberboard, yang di dalamnya berisi honeycomb atau perlite dan lain-lain. Kemudian ada face and back layernya di sini dengan triplek, di mana finishingnya biasanya menggunakan HPL atau coating ataupun dengan vacuum press laminating. Dalam merancang atau membuat pintu engineering, banyak sekali teknik, teknologi, bentuk hingga material yang dipergunakan, tergantung dari segmen pasar, desain, kualitas, dan harga yang dikehendaki. Namun pada video ini kami hanya membahas mengenai engineering door yang murah tapi berkualitas sekaligus artistik dengan menggunakan mesin CNC dan vacuum laminate. Kita lihat flow prosesnya terlebih dahulu. Pertama, sama seperti membuat pintu triplek di mana diperlukan rangka dalam untuk memperkuat struktur pintu. Lalu tempelkan kedua face and back layer yang sudah di carving terlebih dahulu. Kemudian amplas kedua bidang permukaannya dengan sanding mesin sebelum disemprot lem. Lalu semprotkan lem. Biasanya tipe lem yang dipergunakan adalah acrylic base atau poliuretan. Setelah agak mengering, segera naikkan ke mesin vacuum press untuk dilaminating dengan menggunakan PVC film atau ABS film. Lalu atur mesin secara semi otomatik, menyangkut temperatur pemanasan sheetnya, lama waktu pemanasannya, tekanan vakumnya, lama vakumnya, dan waktu untuk mendorong meja kerja keluar dari chamber pemanas. Berikut ini informasi teknologi, spesifikasi, dan perkiraan investasi mesin-mesinnya. Pertama, linear ATC. Kenapa harus menggunakan mesin ini? Jawabannya adalah untuk mempercepat tempo pekerjaan jika desain bentuk atau ornamen yang dibuat memerlukan lebih dari satu pisau atau router bit. Yang kedua ada sanding master. Yang ketiga ada kompresor. Yang keempat ada vacuum press laminating. Dan yang kelima ada table saw LD45. Dan berikut ini adalah summary untuk membangun pabrik pintu, jendela, dan kabinet. Luas tanah dan bangunan yang diperlukan minimum 500 meter persegi.
Investasi mesin dan alat di luar tanah dan bangunan ini sekira dengan 21.530 US dollar. Ini based on FOB Cina ya, free on board di pelabuhan Cina. Kemudian kebutuhan listriknya ini sekira 13 kVA. Ini lebih kecil dari pabrik-pabrik yang lain. Kemudian kebutuhan tenaga kerjanya ini 10 orang. Dan waktu pendatangan mesinnya lebih kurang 2 bulan. Selain produk pintu, mesin-mesin yang ada ini juga bisa dipergunakan untuk membuat kabinet seperti lemari, meja tulis, lemari buku, lemari dapur, dan lain-lain dengan ukuran yang sangat presisi. Atau kita juga bisa memproduksi atau menerima jasa ukir-ukiran. Ini kita bisa lihat beberapa macam desain dalam BMP file ya untuk mengerjakan ukiran-ukiran. Dan kita lihat bahwa pengoperasian CNC router sendiri memang memerlukan tenaga terampil yang harus mengerti komputer dan seluk-beluk mekanik mesin-mesinnya. Satu kesalahan saja yang dibuat oleh operator bisa menyebabkan kerugian baik dari bahannya maupun alat atau mesin yang rusak. Itulah makanya sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan operator mesin CNC ini, baik secara desain maupun operasional. Sampai di sini jumpa singkat kita. Bagi kawan-kawan yang memerlukan penjelasan lebih rinci atau ingin konsultasi lebih jauh mengenai pabrik pintu engineering, silakan menghubungi kami pada email berikut ini atau kontak langsung di nomor 0818-1818-6199. Dari Tulang Bawang Barat, kami menyampaikan salam Tubaba.